Selamat datang di Podcast kita. Oke guys, belakangan ini timeline kita penuh banget nih sama satu topik yang itu terus. Bener banget, dolar naik, rupiah anjlok, kemana-mana yang dibahas pasti itu aja ya sih? Iya benar. Ada yang bilang ini cuma drama sesaat, tapi ini juga ada yang bilang ini merupakan sinyal bahaya buat kita sendiri. Nah, pas banget nih di episode kita kali ini kita akan membahas tentang pelemahan rupiah terhadap dolar. Dolar itu baik dari kebijakannya, kemudian opini publik dan juga dampaknya dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Ya, tujuannya tuh biar kita nggak cuma ikut-ikutan doang atau yang sering dikenal FOMO, tapi kita tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Dan bener banget, biar obrolan kita juga nggak jadi keluhan di media sosial aja, hari ini kita kedatangan tamu yang memiliki sudut pandang unik tentang soal ini. Kita melihat dari bisnis ataupun dari media sosial seperti itu. Ya udah kita langsung aja mulai yuk. Yuk. Tapi bentar. Aku masih fakta unik nih. Tahun 90-an harga dolar itu cuma 2.000 tahu. Murah banget ya. Banget ya. Mas sekarang berapa sih? Sekarang aja udah 17.000. Oh, 17.000. Sudah lebih gak sih? Tinggi banget ya. Jauh banget dari angka 2.000 itu ya. Tapi sekarang kalau misalnya kalian punya tabungan, kalian bakal nyimpen dalam bentuk rupiah, dolar, atau malah emas? Mungkin ya kalau aku sendiri itu emas, karena emas sendiri banyak sumber data yang bilang cocok buat nyimpen simpenan dalam jangka panjang kayak gitu. Kalau aku sih jelas kayaknya dolar sih ya. Soalnya kan dolar itu sekarang lagi menguat gitu. Iya. Langsung aja deh Mai, kita panggil aja narasumbernya. Siapa nih narasumber kita kali ini? Oke teman-teman, sekarang narasumber kita hari ini adalah Kak Sri Ratna Juwita SM. Nah, beliau ini lahir di Sumedang tanggal 21 September 2001. Beliau ini merupakan lulusan dari S1 Manajemen, kemudian sekaligus menjabat sebagai leader tim sosmed dari bisnis travel, kemudian sekaligus memegang manajemen dan operasional bisnis tour and travel. Nah, langsung aja kita sambut ya Kak Ratna. Boleh. Oh ini dia nih. Halo. Apa kabar guys? Ratna? Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah. Ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Ratna yang telah menyediakan waktunya, telah membersamai kami dalam podcast kali ini. Ya, aku juga makasih banyak nih udah diundang ke sini buat sharing Ya. bareng. Boleh dong Kak Ratna ceritain nih kesibukan Kak Ratna nih di akhir-akhir ini apa aja sih Kak? Kalau untuk kesibukan sih sekarang tadi udah di spill ya sama Maya, aku kerja di travel di bagian sosial media juga sebagai marketing. Terus kemudian aku juga operational tour. Jadi aku handle untuk trip ke luar negeri beberapa, tapi mostly aku handle-nya Jepang sih. Oh ke Jepang. Tuh guys, buat kalian yang ingin jalan-jalan ke Jepang bisa Boleh langsung hubungin langsung Kak Ratna. Boleh. Boleh dipromosikan dulu kan nih buat teman-teman, barangkali ada yang ingin jalan-jalan gitu Kak, nama travelnya apa, di mana alamatnya gitu kan. Boleh kalau misalnya ada yang mau jalan-jalan gitu ya, misalnya teman-teman mau studi banding ke Jepang gitu, bisa. Nanti bisa hubungi aku gitu. Nanti kita bikin penawarannya buat kalian. Kira-kira mau eksplor kemana aja? Luar biasa. Jepang, saya suka banget sih Jepang, ya kan. Kyoto, Tokyo. Ya. Mau kemana rencananya? Ketemu ini Doraemon di mana tuh? Doraemon tuh di mana ya? Kayaknya nggak ada spot khusus di sana yang Doraemon only gitu loh. Kalau Harry Potter kan ada ya. Oh Harry Potter ada. Banyaknya malah Harry Potter. Seru sih itu Jepang ya. Iya. Kalau aku sih pengen nyobain matcha langsung dari Jepang. Oh, iya. itu banyak banget yang nyari di Kyoto sih. Yang terkenal. Berarti kakak kalau kemarin juga sempet ya? Ya. Travel kayak gitu, berarti kakak udah pernah ke negara mana aja nih? Kalau untuk explore gitu ya, aku paling nggak jauh-jauh sih, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Macau, Jepang gitu. Kebanyakan sih Jepang ya gitu, karena emang banyak peminatnya untuk
Jepang gitu, karena kadang aku juga suka turun ke lapangan gitu jadi tour leader dan lain sebagainya. Cuman sekarang karena di Jepang itu lagi summer, aku gak mau ambil ke sana, panas banget. Jadi aku di operasional aja di kantor gitu. Oh iya Kak, berarti Kakak nih kan bergerak di bidang travel ya. Seberapa ngaruh sih Kak kenaikan dolar terhadap rupiah di bisnis Kakak yang kan mesti keluar negeri, kita kan dari rupiah harus menukarkan ke mata uang yang ada di sana lah, itu seberapa ngaruh sih Kak untuk kali ini? Itu sebenarnya ngaruh banget sih. Karena kan beberapa vendor kita di sana itu transaksinya pakai dolar ya. Sampai kemarin juga sempat kejadian tuh yang untuk libur lebaran, spesial libur lebaran, itu tuh kan selain emang akhirnya ada perang Iran juga ya yang terdampak kenaikan aftur dan lain sebagainya, itu salah satunya tuh ya dolar gitu, yang paling kerasa itu yang pas kenaikan aftur itu. Terus kemudian di sini juga kan kita ada destinasi yang Asia Tengah ya, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan sama Uzbekistan. Nah 4 negara ini di Indonesia itu belum ada tukeran uangnya gitu. Jadi money changer Indonesia itu nggak ada tuh mata uang dari 4 negara ini. Otomatis kan kita transaksinya pakai dolar. Nah ini pasti ngaruh banget ke biaya operasional gitu kan, yang harusnya mungkin katakanlah misal untuk 1 kali trip di Kazakhstan itu hotel misal $10.000, ya tetap sama sih $10.000 ya kan nilainya. Tapi kan ketika rupiahnya itu akhirnya turun, kita harus nambah uang lagi kan buat menyetarakan. Betul, kayak misalnya yang tadinya dolar 15.000, ya kalau misalnya $10.000 kira-kira 150-an lah ya. Nah berarti kan kalau misalnya tadi naik, ada biaya operasional lagi yang harus kita keluarin, dan itu tuh kadang di luar prediksi gitu. Misalnya yang tadinya harga paket tripnya itu sekian juta, karena tadi gitu kan ada biaya operasional yang naik karena pelemahan rupiah, akhirnya mau gak mau kita harus naikin lagi. Itu gitu. jadi efek dominonya ke buat yang ingin ikut travel kakaknya gitu, jadi berkurang atau gimana? Benar-benar itu ngaruh banget sih ke penjualan. Akhirnya kan daya beli masyarakat itu turun ya, karena tadi kayaknya mahal deh gitu kan. Terus walaupun sebenarnya kalau untuk di sananya gitu ya sama aja gitu, nggak beda jauh sama di Indonesia, tapi memang dari segi biaya operasional, tiket pesawat, pajak dan lain sebagainya itu pasti naik banget sih, lumayan kerasa gitu. Oh iya Kak, itu kan berarti efek dari dolar di luar negeri ya Kak ya. Nah saya ingin bertanya nih Kak, kan sempat ada statement di Nganjuk itu Kak saat peresmian koperasi desa. Yang berstatement ini presiden kita nih Bapak Prabowo, bahwa orang desa tidak memakai dolar, ya tidak perlulah dolar pada intinya gitu kan. Ya itu kan tadi kalau buat di luar negeri sangat berpengaruh, tapi untuk statement ini pandangan kakak gimana sih atau tanggapannya gitu kan? Itu sempat ramai juga ya di Instagram ya. banget. Aku juga sempat ini sih nge-repost gitu kan tentang tanggapan beliau. Kaget sih ya gitu, maksudnya kalau misalnya seorang kepala negara gitu ya, presiden mengeluarkan statement tersebut, menurut aku nggak tepat sih, nggak bijak aja gitu. Mungkin secara kasat mata gitu yang kita lihat, ya benar orang desa nggak pakai dolar gitu kan, ya nggak mungkin kita ke warung beli gula $1 gitu. Karena kan kita maksudnya kan setiap negara punya currency-nya masing-masing kan, yang nggak mungkin kita transaksi di dalam negeri itu pakai dolar. Tentu aja kita pakai rupiah. Cuman kan di sini konteksnya bukan kita pakai dolar atau enggak, tapi efek domino yang dihasilkan dari pelemahan rupiah ini gitu. Misalnya kan sekarang kebanyakan bahan baku di Indonesia itu kan impor ya. Bahkan beras juga kita masih impor. Pupuk, ya terutama pupuk ya untuk petani itu kebanyakan impor. Dan kalau misalnya harga pupuknya kan kalau transaksi luar negeri itu pasti sekarang tuh ya kebanyakan pakai dolar gitu kan, karena memang Amerika ini menguasai perekonomian lah ya. Betul. Jadinya dolar ini ya diakui lah gitu.
Nah, misal kita mau beli pupuk ke luar negeri gitu, ke impor, ya harga pupuknya masih sama, katakanlah misal $100 gitu. Tapi kalau misalnya si nilai rupiahnya ini jatuh, ya kan otomatis kita harus bayar lebih. Nah, efeknya kan pasti nanti ada kenaikan yang lain-lainnya gitu. Sementara kalau misalnya untuk menaikkan harga jual itu juga kan pasti bakal berpengaruh nanti sama masyarakat yang akhirnya tadi ya ekonomi itu jadi lesu dan lain sebagainya kayak gitu. Makanya kalau misalnya ada statement seperti itu kurang bijak sih menurut aku. Berarti dari kakak tuh menyikapinya bahwa beliau kurang bijak dalam berstatement gitu. Betul. Ya, karena ya mungkin terbawa hype mungkin ya warga desa, tapi tidak memikirkan bahwa efek domino itu lebih besar gitu. Pelemahan rupiah tadi kan kakak sebutkan bahwa akan terpengaruh pada pupuk, beras, karena kita sebagian besar itu adalah masih impor. Iya benar banget gitu. Jadi ya agak tepat aja sih. Nggak tepat aja ya. Tapi Kak, aku ingin tanya, ini sebenarnya kayak aku pikirin terus nih, kayak kita tuh kan banyak ya sumber daya alam gitu ya. Tapi kenapa sih kita tuh kayak impor terus gitu? Aneh ya. Kan apalagi sekarang rupiah itu lagi melemah gitu. Kan. Iya. Sebenarnya kalau misalnya betul ya sumber daya kita itu banyak, tapi kenapa kita masih impor? Nah itu sebenarnya balik lagi sih sama pemangku kebijakan gitu ya. Misalnya katakanlah beras, kita juga kan beras masih impor ya. Bawang merah juga kita masih impor. Kedelai, terutama kedelai ya, kita itu pasti impor. Karena kualitas di dalam negerinya itu ya memang kadang nggak sesuai standar industri gitu. Makanya kenapa kita masih butuh impor. Bukan berarti kita nggak punya lahan juga sih, atau misalnya nggak ada sama sekali juga ada, cuman kualitasnya ini yang berbeda. Nah di sini juga sebenarnya ya ada pengaruh gitu ya, peran pemerintah gitu. Bagaimana akhirnya pemerintah ini bisa mengedukasi para petani gitu. Sekarang kan Gen Z ada nggak sih yang jadi petani? Jarang sih. Ada mungkin, cuman bagi di lingkup kita tuh kayak kurang ya. Kenapa kira-kira gak mau jadi petani? Ya karena mungkin itu ya, jadi ngeliatnya petani bahwa penghasilannya nggak terlalu banyak lah atau bagaimana gitu. Nggak menjanjikan ya gitu. Iya. Dan terlalu banyak risiko kayak gagal panen atau misalnya terkait pencarian bibit dan lain-lain gitu. Kalau misalnya aku sendiri kakek aku petani gitu ya, dan beliau ngerasain banget gimana susahnya nyari pupuk ini gitu. Makanya kenapa kita tuh masih impor tuh ya karena kita masih kurang gitu. Kalau misalnya ini cerita dosenku ya waktu itu, beliau pernah cerita gitu kan, di Indonesia itu sawah banyak tapi panennya nggak maksimal gitu. Katakanlah setahun cuma 2 kali gitu ya. Tapi kalau misalnya di luar negeri mereka itu panen bisa 3 kali gitu. Terus guru dosen aku juga pernah cerita gini, kalian tahu nggak sih saya pernah jalan-jalan ke Jepang, ini kata dosen saya ya. Nah ngobrol-ngobrol lah gitu sama petani lokal di sana, ternyata mereka ini impor bibitnya, bibit awalnya itu dari Indonesia. Dari Indo ya? Iya, bahkan kalau nggak salah dia nyebutin salah satu perguruan tingginya. Aku sebutin nggak ya? Ya nggak apa-apa Kak. Di IPB. Oh di IPB. Iya, dan itu kayak, hah kok bisa gitu ya? Dan dia dapetin itu dari IPB, tapi di kita tuh nggak ada gitu. Dan kualitasnya juga ya beda gitu. Jadi makanya emang masalah impor ini tuh ya ada peran negara juga sih yang harus menjadi perhatian. Ya, jadi mungkin harusnya pemerintah tuh lebih aware terhadap produk yang ada di kita ya, bukannya menyerahkan begitu saja keluar, tapi kita harus bisa mulai nanam sendiri, mulai menciptakan sendiri gitu ya. Karena kalaupun dari bibit ataupun memang di dalam negeri pun udah tersedia dan banyak ya, bahkan sebenarnya kita lebih beragam. Orang luar pun malah dari kita gitu. Cuma kan tadi ya keilmuannya Keilmuannya. gitu, keilmuannya yang berbeda, dan ini tuh ya jarang didapetin sama petani-petani yang dulu gitu. Kalau misalnya sekarang mungkin anak mudanya udah belajar gitu ya tentang
teknologi pangan dan lain sebagainya gitu. Terus dari segi pertanian juga pasti banyak pembaruan, cuman kan ya tadi balik lagi gitu, Gen Z ada nggak yang mau jadi petani gitu. Mungkin mau nggak? Tahu sih saya kalau ada lahannya saya nggak punya. Langsung biasa ya panen-panen. Kayak gitu sih, supaya untuk mengurangi impor, Berbanyak ekspor. berbanyak ekspor biar rupiahnya menguat. Karena kalau ekspor tuh katanya malah dalam negeri yang diuntungkan ya dengan kenaikan dolar ini. Itu gimana Kak? Dalam segi Iya sih, kalau misalnya terkait transaksi ekspor impor ya gitu. Cuma kan mungkin kalau misalnya di Indonesia itu untuk ekspornya itu masih sedikit. komoditas ekspor itu masih sedikit ya. Masih sedikit, kita itu kebanyakan itu impor dan ini tuh akhirnya berpengaruh juga sih kalau misalnya biaya bahan baku yang diimpornya itu terlalu mahal, itu pasti akan ada ya layoff dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi memang Indonesia tuh masih menjadi salah satu negara yang lebih banyak impornya lah ketimbang ekspornya. Jadi kelemahan rupiah ini dampak baiknya tuh untuk ekspor hanya sedikit lah dibanding dampak buruk dari impornya. Benar, iya kayak gitu. Kayak Mungkin langsung beralih kali ya. Iya. Karena ngomongin soal pelemahan rupiah ini antara rupiah versus dolar, ada satu sektor yang mungkin jarang dibahas tapi dampaknya itu sangat berdampak gitu bagi kita, yaitu pendidikan ya Kak. Karena kita sendiri kan mahasiswa butuh laptop, butuh HP, sedangkan perangkat-perangkat ini tuh ngomongin tadi juga ekspor impor dapatnya dari impor perangkat ini, dan karena rupiah jadi turun, harga perangkat pun jadi menaik gitu. Menurut dari pandangan kakak ini sebagai pembisnis mungkin ya, seberapa besar sih kayak pengaruh antara rupiah anjlok ini dengan pendidikan sendiri gitu? Dan siapa sih yang mungkin paling terdampak gitu? Oke. Kalau misalnya kita bahas mahal biaya pendidikan gitu, kenaikan biaya pendidikan ini kita harus lihat dulu sih gitu kan, kayak apa sih yang bikin pendidikan itu jadi mahal gitu. Kan kita sebagai muslim gitu ya, yang namanya sebagai muslim kan menuntut ilmu itu wajib kan, fardu ain, nggak bisa diwakilin gitu kan. Dan harusnya negara juga kan memang mengatur bahwa pendidikan ini tuh ya hak setiap individu gitu, punya setiap individu itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Tapi kan hari ini pendidikan itu mahal. Kira-kira kenapa ya gitu? Sebenarnya enggak serta-merta efek dari rupiah lemah juga sih. Tapi memang hari ini gitu ya, pendidikan ini tuh ya akhirnya jadi komoditas gitu. Ngerasa nggak kalau pendidikan itu komoditas? Kalau buat bisnis gitu ya? Iya, jadi kayak kita tuh harus bayar lebih supaya kita bisa dapetin itu. Kalau misalnya komoditas kan artinya nggak semua orang bisa punya, ya kan? Nggak semua orang bisa dapet itu. Padahal kan sebenarnya hakikatnya ya pendidikan itu setiap individu berhak gitu. Tapi hari ini banyak banget ya teman-teman kita yang nggak bisa lanjut kuliah gitu. Atau bahkan masih banyak juga anak-anak tuh yang nggak bisa sekolah SD gitu dengan layak gitu. Kemarin aja aku lihat data BPS ya, orang-orang gitu ya, anak-anak SMA yang dari SMA lanjut ke perguruan tinggi itu cuman ada 32%-an lah. Itu sedikit banget ya. sedikit 32% itu kurang dari setengahnya gitu. nggak sampai, dan belum lagi ditambah ada yang putus kuliah di tengah jalan gitu, entah itu dari karena faktor ekonomi, entah karena DO dan lain sebagainya. Berarti artinya di sini tuh orang-orang yang bisa mengakses pendidikan ini tuh ya masih sangat sedikit gitu, karena tadi biayanya yang lumayan gitu ya, dari SD, SMP, SMA, terutama perguruan tinggi. Atau teman-teman pernah ini nggak, pernah baca UU nomor 12 tahun 2012? Kebetulan belum pernah sih Kak. Apa tuh Kak? Sebenarnya ini itu awal mula dari mahalnya atau naik Pendidikan. UKT di Indonesia gitu tuh. Dan ini tuh sempat ramai juga sih waktu itu di kalangan mahasiswa ya. Karena akhirnya ini tuh bakal berdampak ya pada mahasiswa langsung gitu. Nah, di UU nomor 12 tahun 2012 ini tuh akhirnya pemerintah itu bikin
PTN itu jadi berbadan hukum. Yang tadinya PTN jadi PTNBH. Nah, kalau PTNBH ini perguruan tinggi berbadan hukum, artinya dia ini harus mandiri secara keuangan. Harus Mandiri secara finansial keuangan gitu. financial freedom. Finansialnya sendiri gitu udah. Benar, sendiri. yang tadinya dapat bantuan dari APBN gitu kan ya, PTN-PTN ini, makanya akhirnya si operasional kampusnya ini di cover sama negara, dia dilepas gitu. Harus cari uang sendiri lah katakanlah. Nah, yang paling mudah dilakukan kampus saat itu tuh apa selain naikin UKT? Iya, betul, make sense sih. Iya, berarti kan otomatis mau gak mau ya naikin UKT dan mengurangi kuota. Kalau dulu mungkin bidik misi ya, kalau sekarang KIP. Oh ya, beasiswanya. Beasiswanya otomatis dikurangin kan, karena kan tadi ada beban operasional. Misalnya yang sebelumnya tadi di cover negara gitu ya, kampus itu per tahun misalnya ngeluarin biaya operasional misalnya 1 miliar selama 1 tahun. Nah, tiba-tiba dia nggak disubsidi lagi tuh. Nah, dia mau cari kemana 1 miliar itu? Nah, berarti kan yang paling memungkinkan yaitu menaikkan UKT. Terus menjalin kerjasama. Nah, ini akhirnya menjalin kerjasama juga kan pasti untuk kebutuhan penelitian kan. Penelitian itu kan juga butuh biaya. Kita mau upload jurnal aja butuh biaya, berbayar kan, pasti semua itu berbayar. Apalagi kalau untuk kampus-kampus negeri itu para dosen pasti butuh untuk mengakses jurnal-jurnal internasional, dan itu semuanya berbayar. Nah, itu ya dari mana uangnya gitu. Ya pasti otomatis kampus harus menaikkan UKT, menjalin kerja sama industri, terus ya banyak lagi lah. Akhirnya dia itu cari dana, atau mungkin dia akhirnya buka usaha-usaha tertentu lah ya. Kayak misalnya banyak sih sebenarnya yang aku dapat cerita dari teman-teman aku gitu, yang akhirnya PTN-nya ini ada usaha sampingan tadi itu. Akhirnya biaya kuliah juga jadi naik. Jadi sebenarnya enggak serta-merta tiba-tiba rupiah lemah terus biaya pendidikan itu jadi mahal gitu. Jadi memang udah ada sistem yang akhirnya membuat pendidikan itu mahal. Ditambah sekarang rupiahnya anjlok. Makin gitu kan. Misalnya tadi untuk dana beasiswa gitu ya. Dana beasiswa misalnya tadinya udah ada buat 10 orang. Nah, ketika rupiahnya akhirnya anjlok gitu kan, otomatis kan operasional yang harus dikeluarkan juga naik. Akhirnya kan mau nggak mau dikurangin jatah beasiswa. Atau tadi gitu untuk akses jurnal dan lain sebagainya, itu kan kita bayar pakai dolar. Ya kan, untuk bisa upload penelitian dan segala macam gitu. Jadi memang ya akar masalah pendidikan yang mahal ini tuh pelemahan rupiah itu enggak menjadi satu-satunya faktor gitu, tapi memang ada kesalahan sistem yang mengatur si pendidikan ini, dan kita harus sadar dulu kesalahannya di mana gitu, supaya akhirnya kita tahu nih langkah yang bisa kita ambil tuh apa, kayak gitu sih kalau dari yang aku perhatikan gitu ya untuk konteks pendidikan ini. Jadi memang banyak faktor ya, tidak hanya faktor dari pelemahannya rupiah. Nah, kan tadi dari ya undang-undangnya perguruan tinggi negeri misalnya yang memang bisa menerima banyak ribuan mahasiswa. Namun sekarang dengan kendala biaya, karena PTN juga ya mau gak mau ya istilahnya mau gak mau ya dia naikin harga karena ya dia sudah tidak dapat subsidi dari pemerintah. Nah, gimana dengan yang swasta? Lebih-lebih. Iya, dia memang mandiri secara keuangan kan, harus banget gitu. Nggak ada subsidi dari APBN kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi memang kalau misalnya terkait pendidikan ini kita harus benar-benar jeli gitu melihat akar masalahnya gitu. Jadi nggak tiba-tiba juga ya biaya pendidikan itu akhirnya jadi mahal dengan melemahnya rupiah gitu, kalau misalnya dari aku. Tapi dari pengalaman kakak sendiri ngurus keuangan operasional bisnis travel yang notabene kan banyak transaksi dalam dolar ya, apakah pelemahan rupiah ini memang nggak langsung terasa bagi masyarakat atau sebenarnya ada jeda waktu sebelum dampaknya masuk ke harga barang dan biaya hidup kita gitu? Gimana menurut pandangan kakak? Menurut aku kerasa banget sih.
Kerasa banget sih kayak kalian itu nggak sih sekarang tuh setiap apa-apa kalau pakai plastik bayar. Kak, iya, aku kemarin lihat di food court itu kalau dibungkus itu tambahan 1.000. Nah, iya, itu juga salah satu efek dari tadi ya. Sebenarnya kan kenaikan plastik ini kan dimulai dari perang Iran ya, sebenarnya perang Iran yang akhirnya Selat Hormuz itu ditutup gitu kan, bahan bakar minyak itu tersendat, terus bahan-bahan lainnya juga nggak bisa lewat gitu kan. Itu sih awal mulai dari situ, terus ditambah tadi gitu kan nilai tukar kita tuh ya lemah gitu. Menurut aku itu kerasa banget sih, apalagi kalau misalnya untuk pelaku bisnis ya, itu pasti kerasa banget kayak harus muter otak, aduh gimana nih gitu kan. Ya finance perusahaan juga pasti gimana ya ini gitu. Biar gak rugi juga kan mereka. Belum lagi baru-baru juga dengar katanya harus ada pajak dan lain sebagainya, yang pajak 22% itu tuh yang itu kayak aduh makin-makin aja tuh ya. Jadi kalau misalnya terasa atau enggak, menurut aku terasa banget, langsung kerasa sih. Kayak mungkin kalau misalnya yang menengah ke atas nggak terlalu merasakan hal itu ya, tapi kalau kayak kita gitu ya, menengah ke bawah itu pasti ngerasain banget gitu. Bagian orang-orang yang background ekonominya yang tadinya menengah nih, ketika sekarang bisa jadi turun gitu. Misal kalau misal aku gitu ya di travel gitu ya, misal untuk tiket pesawat pulang pergi ke Jepang biasanya beli di harga 7-8 juta untuk operasionalnya. Nah, ketika rupiah ini lemah, terus ada kenaikan dari bahan aftur gitu ya, aftur yang cukup signifikan juga, sekarang itu kita beli bisa sampai 13 juta. Dari 7 ke 13. Itu 2 kali. Iya, 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat ya, Gitu. 7 ke 13. Tapi kan enggak semua orang memahami itu ya. Orang pengennya, saya maunya murah segitu. Pokoknya segitu. Nah, ini juga kan akhirnya jadi kayak pertimbangan gitu buat orang yang akhirnya mau jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Udah siap belum jalan-jalan? Iya kan? Iya, jalan-jalan dengan rupiah lemahku gitu kan. Itu kan banyak banget kalau beredar di Instagram. Jadi emang kerasa banget gitu. Terus kalau misalnya di masyarakat gitu ya, tadi itu cuman contoh kecil plastik, belum yang lain-lainnya, bahan pokok dan lain sebagainya itu kan juga lumayan ya naik dan lain sebagainya. Terus kalau plastik itu mungkin sekarang yang paling kerasa ya itu plastik. Tapi ya semoga ini bisa mengurangi konsumsi kita gitu kan terhadap plastik. Terus juga kalau misalnya dibilang enggak ada jeda, mungkin ada gitu ya, ada prosesnya kan, yang tadinya misalnya kita masih ada stok gitu ya buat beberapa bulan ke depan, ketika kita beli lagi, ternyata udah naik ya harganya, kayak gitu sih. Jadi menurut aku kerasa banget gitu kan. Kayak misalnya gini, pelaku UMKM ya, katakanlah UMKM ini jualan keripik. Yeah. Tadinya misal dia produksi keripik ini dijual harganya 10.000. Nah, karena naik nih harga bahan bakunya gitu kan, entah karena bahan minyaknya, plastiknya dan lain sebagainya, otomatis kan dia nggak bisa jual di harga 10.000. Naikin lah harganya di 13.000. Orang yang tadinya mikir beli 10.000, yang misalnya dalam seminggu beli 3 kali, 4 kali gitu kan, ketika naik 13.000 bakal beli sefrekuensinya sama nggak? Pasti beda kan. Akhirnya kan dari situ turun kan omset si UMKM ini. Ketika turun, sementara operasional naik, omsetnya turun, gimana jalan keluarnya? Otomatis harus motong biaya operasional kan. Nah, mau motong biaya operasional ini dari mana gitu? Kalau misalnya bahan baku tetapnya itu tuh udah naik, selain dari pengurangan tenaga kerja gitu. Akhirnya efeknya itu pasti layoff kayak gitu. Makanya memang efek dari pelemahan rupiah itu kemana-mana ya. Bahkan bisa meningkatkan angka kemiskinan juga. Orang yang tadi punya pekerjaan gitu kan, settle tiap bulan ada income,
karena tadi gitu kan kebijakan perusahaan yang harus mengurangi beban operasional ya bisa jadi kehilangan kerjaannya. Jadi ternyata efeknya nggak langsung instan ya Kak? Jadi memang kayak domino sih, kayak gitu loh, nyebar kemana-mana gitu. Jadi ini emang apa sih, kita juga harus aware gitu. Kalau misalnya ini tuh ya ada sesuatu yang salah gitu dalam mengatur perekonomian hari ini. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir ya Kak. Jadi aku mau tanya nih, kan ketika rupiah itu melemah ya, berarti kan pemerintah juga harus membantu masyarakat itu agar kebutuhan itu tidak naik lewat subsidi kan. Misalnya kayak subsidi BBM atau listrik gitu biar harganya itu nggak melonjak. Tapi pemerintah juga harus memberikan kepercayaan kepada investor gitu. Kalau misalnya rupiah melemah, nggak menyebabkan investor itu kabur gitu, tidak menanamkan modalnya di Indonesia gitu. Nah, menurut kakak, apakah pemerintah ini bisa memilih salah satunya, atau memang keduanya ini bisa berjalan secara bersamaan gitu? Subsidi atau nguatin kurs gitu ya. Sebenarnya nggak bisa milih sih, kalau menurut aku ya. Karena kan itu memang tugasnya negara, peran negara itu ya bagaimana dia itu mengatur semuanya itu ya harusnya berjalan gitu. Kalau misalnya tadi gitu ya, menghilangkan subsidi atau mengorbankan rakyat lah, menurut aku nggak tepat juga gitu. Karena sebenarnya Indonesia itu punya potensi yang besar gitu. Mungkin teman-teman tahu bagaimana beragamnya budaya kita, sumber daya alam kita. Apa sih yang nggak kita punya? Kita punya semuanya. Laut punya, sawah punya, sungai, gunung ada. Apa yang nggak punya? Coba, semuanya punya kita. Tapi kenapa kita nggak bisa akhirnya ya berdaya gitu ya, kuat secara ekonomi dan lain sebagainya. Padahal semua komponen pendukung di ekonomi itu Indonesia hampir punya semua gitu. Katakanlah misalnya kita lihat negara tetangga kita Singapura, dia punya apa? Gak ada. Negara kecil kan. Gak ada. Singapura itu datarannya mereka aja itu tuh hasil reklamasi. Iya. Ya kan, dia nggak punya sawah. Bahkan tidak lebih besar dari DKI Jakarta. Iya benar. Iya, dan air minum buat mereka itu tuh ya mereka tuh cuman yang dari si Merlion-nya itu aja tuh, yang dari situ aja diolah gitu ya, di filter supaya bisa layak minum gitu. Cuma dari situ aja sumber airnya, bayangin gitu kayak. Tapi kita tahu ya gimana majunya negara Singapura gitu kan, dolarnya aja kan kuat banget, investornya banyak yang percaya sama Singapura gitu kan untuk dia itu taruh investasi di negaranya. Apa ya akhirnya yang membuat Singapura itu ya secara ekonomi dia kuat, terus kemudian dia dapat kepercayaan dari investor. Berarti kan tata kelola pemerintahannya kan, tata kelola bagaimana dia mengatur negaranya gitu. Sementara Indonesia kita tambang punya, terus sawah juga kita banyak, ya masih ada lah ya, walaupun sekarang mungkin udah sedikit. Hutan, wah kita banyak. Apalagi bahan tambang itu kan di Indonesia itu hampir semuanya ada. Nikel, emas, perak, wah itu banyak banget sih, timah, dan itu semuanya dikelola sama asing gitu. Jadi itu sih akhirnya yang bikin ekonomi kita tuh nggak stabil gitu ya tadi, karena banyak banget nih sumber daya yang kita punya tapi nggak kita miliki secara utuh. Akhirnya kita tuh kayak cuma dapat sebagiannya aja lah, kayak pajak ini nih, pajak mengelolanya gitulah, pajak hak mengelola. Tapi hasilnya semuanya itu tuh ya ke negara lain gitu. Kayak Freeport aja kan, Freeport itu udah puluhan tahun kan, emas kita itu dikeruk terus. Apakah kita merasakan emasnya? Enggak, sebanyak itu loh emas kita, tapi kita nggak kecipratan. Ya kan, bahkan bubuknya aja mungkin kita nggak tahu gitu kan. Tapi semua emas itu akhirnya dibawa ke luar negeri gitu kan, nggak ada yang benar-benar kembali sama rakyat. Makanya kalau misalnya akhirnya kondisi hari ini
negara itu harus milih mau mempertahankan subsidi atau kurs, itu menurut aku nggak tepat sih. Harusnya mereka tuh menyadari dulu bahwa memang ada yang salah dalam pengelolaan dan distribusi kekayaan yang ada di Indonesia, kayak gitu. Kalau misalnya akhirnya suruh milih untuk memperkuat kurs gitu, ya berarti kan di dalamnya dulu yang harus diperbaiki gitu, karena kan investor itu mau kasih investasinya kalau stabilitas hukumnya itu terjaga, terus ekonominya juga. Sebenarnya kalau secara pasar, Indonesia itu punya pasar yang besar ya, tapi kan dari stabilitas hukum tahu sendiri kayak gimana hukum di Indonesia gitu. Itu juga yang bikin investor tuh yang nggak percaya gitu sama kita gitu. Kayak misalnya contoh kecilnya kayak karet di Indonesia itu kan sebenarnya banyak ya, cuman kualitasnya kalau dibandingin sama Thailand kalah. Beda aja. Karena tadi ya mungkin nggak difasilitasi juga petani ini bagaimana sih karet yang bagus, bagaimana transaksi yang akhirnya bikin orang-orang itu tertarik sama kita. Akhirnya ya petani itu ya pakai cara-cara nakal gitu untuk mendapat keuntungan besar. Nah, investor juga kan akhirnya nggak mau ya misalnya bikin pabrik gitu kan dengan bahan baku karet yang ada di Indonesia, akhirnya kan nggak percaya gitu tentang kualitasnya. Jadi memang harus dibenerin dulu sih dari sistem pengelolaannya, bagaimana akhirnya antara tadi gitu ya, menjaga kesejahteraan ke rakyatnya tetap terjaga, terus di sisi lain kita juga dapat kepercayaan untuk mengelola dana-dana dari investor kayak gitu. Jadi pemerintah itu nggak bisa memilih kan mau subsidi atau kurs gitu, tapi keduanya ini harus berjalan secara bersamaan gitu, dengan menyadari dampak atau dampaknya terhadap rupiah melemah ini. Jadi emang pemerintah tuh ya harus sadar dulu sih bahwa kayaknya ada yang salah deh gitu. Jangan denial gitu, jangan kita baik-baik saja gitu. Nggak boleh gitu ya, harus kayaknya ada yang salah deh gitu kan. Makanya kalau misalnya pelaku pemerintahnya sendiri tuh nggak sadar bahwa itu ada yang salah, ya mau langkah apa yang dilakuin? Iya, kita nggak tahu. Kalau misalnya kita sendiri kita nggak tahu kesalahannya ada di mana, kita kan nggak tahu step selanjutnya tuh kita mau kayak gimana gitu sih. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi memang tidak bisa dipilih gitu, kalau dari aku. Berarti kurs ini sangat berdampak ya terhadap melemahnya rupiah kan? Sebenarnya kalau misalnya untuk nilai kurs sendiri ya, nilai tukar kurs itu kan emang fluktuatif ya, bahkan tiap detik itu tuh bisa berubah. Cuman ini tuh enggak jadi satu-satunya indikator bahwa mata uang yang lemah terhadap dolar itu akhirnya ekonominya nggak baik-baik aja gitu. Misalnya gini, Jepang itu kan juga nilai tukarnya sama dolar lumayan jauh. Tapi apakah ekonomi dia itu kalah saing? Kan nggak juga gitu. Dari segi ekonomi ya menurut aku Jepang cukup stabil ya gitu, walaupun banyak juga yang bilang katanya mereka ini stagnan, nggak ada perkembangan, tapi masyarakatnya ya kesenjangannya itu nggak kelihatan sih gitu, nggak kayak senjang banget gitu kayak si kaya dan si miskin itu kelihatan Jepang banget. masih merata gitu ya dari semua penduduknya, bisa dibilang secara ekonominya rata lah, stabil, sama gitu ya. Iya, rata sih, nggak sampai kayak yang timpang banget kayak rumah yang bagus banget, yang jelek banget. Itu jarang sih aku temuin. Bahkan ya, fun fact, rumah-rumah di desa yang di Jepang itu lebih bagus daripada yang di kota. Kayak wih gitu ya, kayak aku kan ngeliat gitu ya kayak ih cakep ya, dan katanya ya, kata temanku yang kerja di sana, orang kota itu nggak punya mobil, tapi kalau orang desa pasti punya mobil. Iya, jadi berarti kan di sini akhirnya ketimpangan antara kota dan desa itu nggak terlalu kelihatan, walaupun sebenarnya dari segi internasional ya mata uang Jepang ini kalau terhadap dolar juga ya nggak sekuat itu sih gitu. Tapi memang bagaimana akhirnya negara itu mengelola gitu. Ya berarti kalau memang dapat disimpulkan dari obrolan kita hari ini bahwa dari awal ya mungkin
buat para pemangku kebijakan lebih bijak lagi dalam melakukan mengeluarkan statement atau mengeluarkan pernyataan gitu agar tidak menyakiti hati rakyatnya. Benar. Ya buat dunia pendidikan juga bahwa kita melihatnya jangan dari satu sisi bahwa ketika emang lemah rupiah pendidikan mahal, bahwa tadi dijelaskan juga pendidikan ini cukup kompleks ya, bahkan dari undang-undang yang tadi kakak sebutkan yang awalnya PTN dapat subsidi malah loss gitu, subsidinya nggak ada. Jadi emang harus lebih banyak aware dari kita agar semua masyarakat Indonesia dapat pendidikan yang baik gitu, karena kan itu sebagai warga Indonesia itu adalah hak untuk mendapatkan pendidikannya. Tadi juga ya bahwa dolar ini berdampak langsung ya terhadap masyarakat kota kecil yang misal dari plastik, UMKM, kayak kalau di food court kita juga sekarang ya kalau mau makanan nambah 1.000, nambah 1.000 gitu ya, harusnya kayak biasa aja nambah. Terus yang terakhir tadi yang Maya terhadap kurs dan subsidi yaitu pemerintah tidak ada boleh milih salah satu karena itu emang udah kewajiban dari pemerintah menjaga keduanya. Bahkan ya isu terakhir tuh yang saya dengar ya ada di berita lagi ramai sekarang bahwa katanya mau ada pabrik otomotif terbesar di Indonesia mau pindah ke Vietnam kak gitu. Iya sih. Saya sempat lihat tuh di timeline saya. Itu gimana kak? Iya, nah ini juga salah satu ini ya bukti bahwa lemahnya mata uang itu nggak berdampak sama stabilitas ekonomi di dalam negeri. Kalau misalnya dong Vietnam dibanding rupiah itu ya lebih kecil dong Vietnam gitu. Tapi akhirnya di sini tuh Vietnam itu bisa punya kepercayaan atau bisa menarik kepercayaan investor sih gitu. Jadi akhirnya banyak banget pabrik-pabrik itu yang pindah ke Vietnam gitu. Banyak kan ya sekarang sepatu kayak gitu made in Vietnam kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak menurut aku enggak ideal juga sih sebenarnya karena Vietnam itu kan negara komunis ya. Negara komunis kalau secara ideologi ya. Cuman kalau secara ekonomi sih aku ngeliatnya mereka juga kapitalis sih. Udah mulai beralih gitu. Sama kayak Cina lah ya. Nah, di sini juga kan salah satunya akhirnya investor itu mau gitu kan ke Vietnam selain emang ada kepercayaan dari pemerintahannya gitu ya. Kayak lobby dari diplomatnya ya biaya tenaga kerja juga sih gitu. Sebenarnya jadi sebenarnya kalau misalnya di ekonomi kapitalis itu kan ya siapa yang punya modal lebih banyak gitu kan ya dia punya power gitu. Kalau misalnya sekarang juga kan pindah itu tadi ya untuk menekan salah satunya menekan biaya operasional dan biaya operasional yang paling mahal itu kan di tenaga kerja sebenarnya gitu kayak kita harus ada tunjangan, jaminan hari tua, kesehatan dan lain sebagainya gitu. Nah mungkin kalau misalnya Vietnam gitu dia tuh lebih dapat kepercayaan karena mereka tuh benar-benar lagi fokus di ekonominya dikembangin gitu ya sama pemerintahnya, petaninya pun mereka tuh diberdayakan. Kalian kalau misalnya tahu panen leci di Vietnam itu bagus-bagus banget sih. Dan kualitasnya itu ya kualitas impor lah ya, maksudnya bisa diperjual di ekspor gitu. Berarti kan akhirnya di sini pemerintah itu ya serius gitu kan untuk membangun ekonominya itu dari segala sisi, mulai dari petaninya juga, terus ya masyarakatnya juga. Walaupun ya sebenarnya mungkin belum total ya sekarang, tapi Vietnamnya emang kelihatan banget lagi bertumbuh sih kalau misalnya aku lihat gitu. Dan sebenarnya Vietnam itu nggak beda jauh sama Indonesia loh. Iya, aku kan kesana ya kemarin April. Itu tuh ya benar-benar kayak Indonesia aja gitu, vibes-nya benar-benar Indonesia. Cuman emang dia punya sekarang spot-spot wisata yang jadi daya tarik kayak Danang, terus Pansipan. Itu tuh benar-benar akhirnya narik
masyarakat. Ya mungkin secara geografis dan kultur itu tidak jauh beda dari Indonesia gitu ya. Dan ya, mungkin sama-sama negara Berkembang. Asia Tenggara terus masih berkembang juga gitu. Tapi dia bisa dapat kepercayaan. Kepercayaannya itu berarti ya. Kayak gitu. Mungkin kayaknya membahas ini kita hari ini udah selesai ya. Tadi kan udah bahas juga tentang narasi Pak Prabowo, kemudian ada juga kayak pendidikan ya dari rupiah melemah ini ternyata sangat membuat pendidikan itu semakin mahal kan. Terus juga tadi dampaknya terhadap masyarakat itu banyak sekali gitu dampaknya, dan itu juga kayak menyebar ke satu sektor-sektor lain gitu. Kemudian tadi gimana sih pemerintah mempertahankan keduanya antara kurs atau subsidi, ternyata tidak bisa gitu kan. Pemerintah itu harus melek, itu harus tahu kan ternyata emang kedua ini memang diperlukan gitu untuk menjaga kestabilan negara gitu. Iya, jadi intinya isu pelemahan tadi kan nggak sesederhana yang kelihatan di permukaannya aja gitu, atau di media sosial, ada proses, ada jeda waktu, dan ada banyak pertimbangan di baliknya juga kan. Makanya kita tuh jangan ikut-ikutan panik dulu, kita harus tahu dulu apa sih latar belakangnya, seperti itu mungkin ya. Ya, sama kita juga harus sama-sama menjaga lah, pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus berpikir panjang apa sih efeknya terhadap masyarakat, dan masyarakat juga kita jangan hanya ikut diam-diam saja, tapi kita harus ikut memantau, ikut menjaga demi kestabilan kita semua. Jadi harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat juga begitu. Ya. Sebenarnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ratna yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan harinya. Ya, selamat menjalankan kehidupannya lagi. Apa ya? Kerja ya. Kegiatan sehari-hari lagi. Terima kasih banyak, dan buat teman-teman, dengan akhir segmen ini bahwa itu kita harus saling menjaga satu sama lain. Oke, terima kasih Kak Ratna. Terima kasih banyak. Terima kasih juga ya. Ya. Oke, kita langsung tutup. Aku mau pantun dulu. Aku boleh banget Karyafi. Ya, aku mau pantun nih. Indonesia negara hukum. Cakep. Rakyatnya harus pada patuh. Cakep. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.